Halo semua, apakah Mas Bro semua kenal dengan orang ini? Ya benar Mas Bro, ini adalah Edi Hiaric, yang ahli dalam ahlinya ahli. Namun belakangan ini, nama Wamenkumham, yaitu Edward Omar Sharif Hiaric, atau bisa disebut dengan sebutan Prof. Edi, yang pernah bilang, kejahatan tidak perlu motif, padahal fakta di lapangan, semua kejahatan didasari oleh motif. Lalu jika kalian bertanya, tentang kasus korupsi, motifnya apa? Jawabannya adalah, motifnya ingin uang lebih, dari hasil gaji yang diterima, atau bahasa kerennya, memperkaya diri sendiri, tapi belakangan ini, dia menjadi topik hangat, dalam pemberitaan kasus korupsi. Apakah kasus korupsi, yang menimpa engkau, juga tidak perlu motif? Ternyata paket karma lebih cepat, dari yang saya duga. Kemudian guru besar hukum pidana, di Universitas Gadjah Mada, atau disingkat UGM, telah ditetapkan sebagai tersangka, akibat kasus suap, dan gratifikasi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK. Lalu gratifikasi merupakan, suap yang tertunda, atau biasa disebut, sebagai suap terselubung, ketika seorang pegawai negeri, atau penyelenggara negara, terbiasa menerima gratifikasi yang dilarang, mereka dapat terjerumus, ke dalam bentuk korupsi lainnya. Selanjutnya apakah kalian tahu, sebelum menjadi Wamenkumham, yang mendampingi Yasona Lawli, Edi Hiaric dikenal, sebagai spesialis saksi ahli, ahli dalam manipulasi, ahli dalam menerima suap, ahli dalam korupsi. Lalu dia juga diketahui, telah menjalankan profesi sampingan, sebagai saksi ahli, sejak tahun 2006, dan dia berhenti menjadi saksi ahli, setelah ditunjuk, sebagai Wamenkumham, pada tahun 2020. Kemudian Edi Hiaric, juga pernah mengatakan, bahwa dia menjalankan profesi sebagai saksi ahli, sudah belasan tahun, dan dia juga sudah 800 kali, menjadi saksi ahli, dalam berbagai perkara. Nah guys, berikut adalah beberapa kasus besar, yang kami rangkum, dari berbagai sumber, yang menjadikan Prof. Edi Hiaric, sebagai saksi ahli. Selanjutnya kita akan bahas, tentang kopi sianida, Mirna Salihin. Lalu dalam sidang yang ke-14, Edi Hiaric, sempat bersaksi, dalam kasus sianida, yang menyeret, orang yang bernama, Jessica Wongso, dikutip dari berbagai sumber, saksi ahli ini, tidak pernah disumpah. Kemudian Edi Hiaric juga bersaksi, bahwa majelis hakim, tak perlu ragu, menjatuhkan hukuman kepada terduga, yaitu kepada Jessica Wongso, meski motif kasus ini, belum terungkap hingga kini. Pertanyaannya, kenapa belum terungkap, kok sudah dijatuhi hukuman penjara, 20 tahun penjara, hukum makhluk bumi sungguh di luar nurul. Selanjutnya ujar Edi Hiaric, tepatnya pada tahun 2016 mengatakan, bahwa kalau ada ahli pidana, bilang butuh motif, suruh baca lagi, sejarah pembentukan KUHP di Belanda. Pertanyaan kami wahai makhluk bumi, berikan kami makhluk Mars contoh kasus, sebuah kejahatan yang berdasarkan tanpa motif. Kalau ada yang bilang, kasus kejahatan tanpa motif, itu semua dusta, bohong, atau manipulasi, demi jabatan, atau uang semata. Kenapa kami bisa menarasikan seperti ini? Karena fakta di lapangan, semua tindakan kejahatan, pasti didasari berdasarkan motif, mau itu kasus besar, ataupun kasus kecil. Karena pertanyaan di atas, lalu akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis, hukuman penjara 20 tahun, kepada Jessica Wongso. Di sini juga terlihat, gimana kinerja hakim sesungguhnya. Lalu kita akan bahas, tentang proyek Hambalang. Selanjutnya kasus besar pertama, yang sempat menjadikan Prof. Edi, sebagai saksi ahli, adalah proyek Hambalang. Kemudian untuk kasus dugaan korupsi tersebut, menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu orang yang bernama, Anas Urbaningrum, hingga divonis penjara, selama 9 tahun, oleh Majelis Hakim Pengadilan. Lalu dalam sidang yang bertempat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya di wilayah Jakarta, Edi Hiaric datang sebagai saksi, yang memberatkan Anas, karena terbukti menerima uang proyek Hambalang, senilai 20 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan bahas, tentang kasus penistaan agama. Kemudian setahun setelah kasus kopi sianida, Edi Hiaric juga sempat menjadi saksi ahli, dalam kasus penistaan agama, oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu orang yang bernama, Basuki Cahayapurnama, alias Ahok. Lalu Edi membela Ahok, yang sudah dinilai terbukti, telah menistakan agama Islam, dalam sebuah kampanye, ke wilayah Pulau Seribu. Namun sungguh di luar planet, peran Prof. Edi sebagai saksi ahli, untuk Ahok tersebut, membuat jaksa penuntut umum, menjadi emosi. Selanjutnya JPU yang emosi tersebut, bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Edi diperiksa, sebagai ahli dalam proses penyidikan, tapi dia malah datang,
sebagai saksi ahli pidana atas permintaan Ahok. Kemudian kita akan bahas tentang sengketa Pilpres 2019. Lalu berlanjut pada tahun 2019, Prof. Edi sempat menjadi salah satu saksi ahli dalam sidang sengketa pemilihan presiden antara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Selanjutnya Prof. Edi berperan sebagai saksi ahli dalam sidang tersebut, dan Edi Hiarij juga lantang membela Jokowi. Kemudian dalam sidang tersebut, dia juga menyebutkan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator. Lalu kata itu dilontarkan karena dia menilai bahwa penasihat hukum pasangan Prabowo Sandiaga terlalu memaksakan dalil supaya hakim mengakui kemenangan Prabowo Sandiaga. Dan tepatnya pada tahun 2020, dia diangkat menjadi Wamenkumham. Sekian video kali ini, saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.